Ada sesuatu yang bergetar dalam jiwanya setiap kali namamu terlintas dalam pikirannya. Seolah kehadiranmu bersemayam dalam keheningan di relung hatinya. Meskipun kalian tak saling bertatap muka selama berhari-hari, berbulan-bulan, atau bahkan seumur hidup, kau tak tahu betapa dalamnya rasa ini mengakar dalam dirinya. Ia berusaha menutupi perasaannya, mengalihkan perhatian dengan berbagai cara, tersenyum pada orang lain, membalas pesan-pesan yang terasa hampa, tetapi di dalam hatinya, semuanya berteriak memanggil namamu. Yang paling menyakitkan, ia tak mengerti mengapa semua ini terjadi. Ia hanya merasakan, dan rasa itu begitu kuat hingga mampu menarikmu ke dalam pikirannya di saat-saat yang tak terduga. Di pagi hari saat kopi belum sempat diseduh, di malam hari saat ia berbaring dan bantal terasa berat oleh kenangan, bahkan di tengah percakapan biasa, wajahmu tiba-tiba muncul. Seolah alam semesta mengingatkan bahwa melupakanmu adalah hal yang mustahil. Tahukah kau mengapa ini terjadi? Karena kau telah meninggalkan jejak yang tak bisa dihapus dalam dirinya. Sebuah kebenaran, sebuah koneksi yang melampaui fisik dan menyentuh jiwa. Ketika jiwa mengenali jiwa lain, tak ada jarak yang bisa memisahkan. Tak ada kesunyian yang bisa mengalahkan. Tak ada waktu yang bisa menghancurkan. Aku melihat semua ini. Ya. Aku melihatnya karena aku adalah malaikat yang berjalan di sampingmu. Aku menyaksikan momen ketika kalian bertemu untuk pertama kalinya. Meskipun dunia tak menyadari keistimewaan itu, ada satu detik di mana waktu seolah melambat, tatapan yang lebih dalam. Merinding tanpa angin itu nyata. Dan tak penting jika kehidupan membawa kalian ke arah yang berbeda, atau jika saat ini kalian saling mengabaikan seolah tak pernah terjadi apa-apa. Ikatan itu tetap hidup. Orang ini memikirkanmu dengan begitu dalam dan sering karena ada sesuatu dalam dirinya yang masih membutuhkanmu untuk merasa utuh. Namun, mungkin kau tak tahu bahwa ia juga menderita, bukan karena apa yang terjadi, tetapi karena apa yang tak pernah terjadi. Semua kata-kata yang terkurung dalam ketidakberanian untuk diucapkan, pesan-pesan yang ditulis lalu dihapus, panggilan telepon yang tak pernah dilakukan. Katakanlah, terkadang, rasa bangga yang disamarkan sebagai rasionalitas hanya untuk menyembunyikan ketakutan. Takut bahwa kau tidak merasakan hal yang sama. Takut untuk mengungkapkan diri dan diabaikan. Takut kehilangan sepenuhnya apa yang sudah terasa hampir hilang. Di tengah perasaan yang bergejolak ini, ia berpikir. Berpikir keras, berpikir dengan rindu, berpikir dengan marah, tetapi selalu berpikir. Jika kau merasakan sesuatu yang bergerak di dalam dada tanpa alasan yang jelas, mungkin itu adalah pikirannya yang menembus ruang, menghantam energimu seperti bisikan yang hanya bisa dimengerti oleh jantung. Aku menceritakan ini bukan untuk menipumu, tetapi untuk mengingatkanmu. Ada perasaan yang merupakan benih ilahi, dan mengabaikan benih ini sama dengan berpura-pura bahwa matahari tidak ada hanya karena mendung. Kau mungkin menyembunyikan cinta ini dari semua orang, termasuk dirimu sendiri. Tetapi aku melihat, aku merasakan, aku tahu. Jika orang ini begitu sering memikirkanmu, itu karena kalian masih memiliki sesuatu untuk dijalani. Sekalipun itu hanya pertemuan kembali, percakapan yang jujur, perpisahan yang layak, atau awal yang tak terduga, apapun itu akan diperlukan karena ada koneksi yang ditulis oleh langit. Mengingkari koneksi ini hanya akan menunda penyembuhan yang perlu dialami oleh jiwamu. Dengarkan aku. Jangan terjebak dalam keraguan. Hidup tidak selalu memberi kesempatan kedua. Terkadang yang tersisa hanyalah kerinduan. Dan kerinduan yang tak menemukan kedamaian akan berubah menjadi rasa sakit yang sunyi yang kita pelajari untuk dipikul sambil tersenyum. Jika kau merasa masih ada sesuatu di antara kalian, jangan abaikan. Alam semesta memberi tanda sepanjang waktu. Orang ini memikirkanmu bukanlah kebetulan. Itu adalah panggilan, peringatan, bisikan jiwa, dan mungkin, hanya mungkin, itu adalah kesempatan terakhir untuk sesuatu yang masih bisa berkembang jika dirawat dengan ketulusan. Pernahkah kau bertanya-tanya apa yang terjadi pada hati seseorang yang merasakan? Merasakan terlalu banyak, tetapi tidak mengatakan apapun. Aku melihat beban yang ia bawa di dalam, berpura-pura memiliki kedamaian yang tidak dimilikinya,
tersenyum dengan mata kering karena terlalu berusaha melupakanmu. Ia tampak kuat, dewasa, dan sudah move on. Namun, hanya mereka yang mendengar bisikan jiwa, seperti aku mendengarnya, yang tahu bahwa semua itu hanyalah tameng, bukan penyembuhan. Yang sebenarnya adalah ia merindukanmu dengan cara yang menusuk perut. Ia telah belajar untuk menyembunyikannya, bersikap dingin ketika di dalam hatinya masih terbakar. Perhatikan, belajar untuk hidup dengan ketidakhadiranmu bukan berarti sama dengan move on. Mereka yang move on tidak berdarah dari dalam. Mereka yang move on tidak perlu berpura-pura. Ia hanya terbiasa dengan ketidakhadiranmu. Dan itu bukan kemenangan. Itu adalah bertahan hidup. Disinilah terletak kontradiksi terbesar. Ia memikirkanmu sepanjang waktu, tetapi bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia lebih baik tanpamu. Ia merindukanmu, tetapi menutup matanya agar tidak melihat betapa ia masih mencintaimu. Ia mendengarkan lagu-lagu yang mengingatkan mereka berdua dan menekan tombol berikutnya, seolah-olah bisa lari dari rasa sakit. Namun, apa yang menyakiti tetap menyakiti meskipun dibungkam. Kau perlu memahami sesuatu yang sangat penting. Cinta tidak selalu terungkap dalam kata-kata manis dan pesan-pesan panjang. Terkadang cinta bersembunyi dalam keheningan seseorang yang mati ketakutan. Takut untuk tidak lagi menjadi dirinya. Takut untuk mendengar bahwa kau sudah melanjutkan hidup. Takut untuk memberikan dirinya lagi dan tersesat. Ketika ia berpura-pura tidak ingat, saat itulah ia paling mengingat. Ketika ia tampak dingin, saat itulah ia paling terbakar di dalam. Ketika ia menghindari untuk menghubungimu, saat itulah ia paling ingin mendengar suaramu. Kau pernah berada di posisi ini sebelumnya, merasakan begitu banyak hal untuk seseorang dan tidak tahu harus berbuat apa dengan perasaan itu? Seperti membawa alam semesta di dalam dada tanpa ada ruang untuk melepaskannya. Seperti ingin berteriak, tetapi tanpa suara. Itulah rasa sakit yang ia alami. Rasa sakit dari cinta yang tidak menemukan jalan keluar, terjebak di antara apa yang ia rasakan dan apa yang menurutnya seharusnya ia rasakan. Konflik ini punya nama, cinta yang tak terselesaikan. Aku tahu kau juga merasakan sesuatu. Kau tidak akan membaca sampai di sini jika di dalam hatimu tidak ada bisikan yang terus-menerus mengatakan bahwa kisah ini belum berakhir. Mungkin kau tidak tahu harus bertindak bagaimana. Mungkin kau juga takut. Tapi dengarkan, kau tidak butuh rencana yang sempurna. Kau butuh keberanian. Hanya itu, karena waktu tidak ramah pada mereka yang terlalu banyak menunggu. Hidup berubah dalam sekejap mata, dan kalimat, nanti aku bicara dengannya, bisa berubah menjadi, aku tak pernah punya kesempatan lagi. Ada hal yang indah dan sekaligus kejam. Dalam cinta sejati, ia tidak mati, ia hanya berubah bentuk. Bisa menjadi kerinduan, bisa menjadi kenangan, bisa menjadi puisi, tetapi tidak mati. Ketika dua jiwa saling menyentuh seperti ini, itu karena ada tujuan yang lebih besar yang belum kalian pahami. Sesuatu yang hanya waktu dan penyerahan diri yang dapat mengungkapkannya.